Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Faizatul Umah dengan NIM 2020 1011 0311 299 dari kelas Hukum 2E, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di video ini saya akan melakukan presentasi dengan materi asas-asas berlakunya hukum pidana. Yang pertama, menurut tempat, terbagi menjadi 4. Yang pertama, asas teritorial. Yang kedua, asas persona atau nasional aktif. Ketiga, asas perlindungan atau nasional pasif. Dan keempat, asas universal. Yang pertama, asas teritorial. Asas ini diatur dalam KUHP, yaitu dalam pasal 2 KUHP yang menyatakan ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia. Perluasan dari asas teritorialitas diatur dalam pasal 3 KUHP yang menyatakan ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. Sebagai contoh yaitu, seorang warga negara India bernama Kanha sedang berlibur di Indonesia. Dia mengendarai sebuah mobil untuk menuju ke Dufan. Saat perjalanan, dia menabrak seseorang yang mengendarai sepeda motor, dan pesepeda motor tersebut mati karena kejadian tersebut. Kejadian ini melanggar pasal 359 KUHP. Yang kedua, asas personal atau nasional aktif. Pasal 5 KUHP menyatakan, ayat 1, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan salah satu kejahatan yang tersebut dalam bab 1 dan bab 2, buku kedua dan pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451. Salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan itu dilakukan diancam dengan pidana. Ayat 2, penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika terdakwa menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan. Sesungguhnya pasal 5 KUHP memuat asas melindungi kepentingan nasional atau asas nasional pasif. Karena ketentuan pidana yang diberlakukan bagi warga negara di luar wilayah teritorial wilayah Indonesia tersebut hanya pasal-pasal tertentu saja yang dianggap penting sebagai perlindungan terhadap kepentingan nasional. Yang ketiga, asas perlindungan atau nasional pasif. Dikatakan melindungi kepentingan nasional karena pasal 4 KUHP ini memberlakukan perundang-undangan pidana Indonesia bagi setiap orang yang di luar wilayah negara Indonesia melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan nasional, yaitu dalam pasal 4 ke 1, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan terhadap martabat atau kehormatan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kedua, kejahatan mengenai pemalsuan mata uang atau uang kertas Indonesia atau segel atau materai dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. Ketiga, kejahatan mengenai pemalsuan surat-surat hutang atau sertifikat-sertifikat hutang yang dikeluarkan oleh negara Indonesia atau bagian-bagiannya. Keempat, kejahatan mengenai pembajakan kapal laut Indonesia dan pembajakan pesawat udara Indonesia. Keempat, asas universal. Berlakunya pasal 2 sampai 5 dan 8 KUHP dibatasi oleh pengecualian-pengecualian dalam hukum internasional, bahwa asas melindungi kepentingan internasional
atau asas universal adalah dilandasi pemikiran bahwa setiap negara di dunia wajib turut melaksanakan tata hukum sedunia, hukum internasional. Pasal 4, angka 2 dan angka 4 KUHP. Pasal 4 angka 4 berbunyi, salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438, 444 sampai 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf C tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf L, M, N, dan O tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil. Lalu asas berlakunya hukum pidana menurut waktu, yaitu asas legalitas. Asas legalitas terdapat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Anselm von Perbach dalam bukunya Lehrbuch des Peinlichen Rechts 1801 merumuskan asas legalitas dengan nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali. Tidak ada tindak pidana tanpa undang-undang pidana yang mendahului, yang berkaitan dengan teori paksaan psikis yang dicetuskannya. Ada 4 makna dalam asas legalitas. Yang pertama, nullum crimen nulla poena sine lege praevia, artinya terhadap ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut. Yang kedua, nullum crimen nulla poena sine lege scripta, artinya ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan. Yang ketiga, nullum crimen nulla poena sine lege serta, artinya rumusan ketentuan pidana harus jelas. Yang keempat, nullum crimen poena sine lege stricta, artinya ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan penggunaan analogi. Asas legalitas ini terbagi menjadi 2, yaitu asas legalitas formil dan asas legalitas material. Yang pertama, asas legalitas formil. Suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini menentukan keabsahan adanya tindak pidana yang didasarkan pada hukum tertulis atau undang-undang. Konsekuensinya yaitu, yang pertama, perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai tindak pidana juga tidak dapat dipidana. Kedua, ada larangan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Peraturan perundang-undangan itu harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Dasar hukum berlakunya asas legalitas formil yaitu Pasal 1 Ayat 1 KUHP. Berlaku berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Jo Undang-Undang Nomor 73 1958. Yang kedua, asas legalitas material. Asas legalitas material yaitu menurut hukum yang hidup atau tidak tertulis atau hukum adat. Artinya, suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup atau adat dianggap sebagai tindak pidana. Walaupun tidak dicantumkan dalam undang-undang pidana, tetap dapat dianggap sebagai tindak pidana. Asas ini menentukan keabsahan adanya tindak pidana yang didasarkan pada hukum tertulis atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dasar hukum berlakunya asas legalitas material yaitu ada 2. Yang pertama, Pasal 5 Ayat 3 Sub B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951. Kedua,
Pasal 23 ayat 1 Jo 27 ayat 1 Undang-Undang 14 1970, Undang-Undang 35 1999, Pasal 24 ayat 1 Jo 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 2004, Pasal 5 ayat 1 Jo 50 ayat 1 Undang-Undang 48 2009. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.